Hi kids, welcome back to Sunday School of Chancy Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah satu, mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom Chancy Kids, selamat pagi semuanya. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita hari batik ya hari ini. Nah, cici-cicinya udah pada pakai batik. Yuk, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau angkat pujian, ku mau selalu bersyukur. Dengan aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu.
Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi anak Roh Kudus. Kami memulai ibadah sekolah minggu kami pagi hari ini Tuhan. Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Engkau yang ada di tengah-tengah saat ini juga Tuhan. Dan pimpin kami, dan kami mau serahkan ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Chancy Kids, kalau kita tetap ada di dalam Tuhan Yesus, kita pasti akan berbuah. Karena Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik masih semangat kan? Kita angkat lagu pujian ya. Jangan lelah. Biar adik-adik tetap semangat mengikuti Tuhan Yesus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran kita terfokus pada Tuhan Yesus ya. Jangan ada lagi yang main handphone, jangan ada lagi yang buka aplikasi lain. Kita fokus ya adik-adik. Kita angkat satu pujian, Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Shalom anak-anak sekolah minggu. Kita ketemu lagi ya hari ini. Saya diberikan tema dari sekolah minggu, hidup dengan iman membawa dampak. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa sih itu iman? Ya, kita lihat dulu ya. Di dalam Galatia 2 ayat 20b katakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, adik-adik tahu apa sih iman itu? Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, ya itulah iman kita kepada Tuhan. Iman untuk apa? Untuk kita diselamatkan, ya, untuk kita nanti pada akhirnya kita akan bersama-sama di rumah Bapa, ya. Itulah iman keselamatan kita, ya, untuk kita percaya kepada Tuhan, ya. Nah, di dalam Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman, ya. Jadi ketika kita percaya, kita punya iman kepada Tuhan, ya, kita punya pengharapan kepada Tuhan, itulah iman, ya. Nah, kemudian Ibrani pasal 11 ini, ya, dikenal dengan pasal iman. Kenapa? Kok di dalam Ibrani 11 ini dikatakan pasal iman? Karena di dalamnya dijelaskan berbagai perbuatan besar yang lahir dari iman. Nah, contohnya apa? Karena iman, Habel mempersembahkan korban yang menyenangkan bagi Allah.
ya. Jadi karena iman dia menyenangkan hati Allah. Siapa? Habel ya. Nah, kemudian karena iman maka Nuh mempersiapkan bahtera meskipun tidak mengetahui kapan hujan yang menimbulkan air bah akan turun. Adik-adik, anak-anak sekolah minggu, pernah dengar kan cerita tentang Nabi Nuh ketika Nabi Nuh diperintahkan Tuhan ya untuk membuat suatu bahtera yang besar ya, Nabi Nuh tetap lakukan. Ya, sekalipun dia tidak tahu kenapa kok Tuhan suruh dia buat bahtera. Ya, semua binatang-binatang harus dimasukkan ke dalam bahtera itu. Nah, mungkin Nabi Nuh bingung buat apa, tetapi kita lihat ya, Nabi Nuh adalah seorang yang taat ya, dengan iman ya, dia percaya kepada Tuhan, dia lakukan apa yang Tuhan mau. Demikian juga dengan kita ya, anak-anak sekolah minggu, kita nggak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi ketika kita punya iman ya, apapun yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, itu kita lakukan ya, supaya apa? Kita boleh menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, karena iman maka Abraham meninggalkan rumahnya dan menaati perintah Allah untuk pergi ke tempat yang tidak ia ketahui, yang kemudian rela mempersembahkan anak satu-satunya. Kita lihat lagi sekarang ya, iman dari seorang bapak Abraham ya, ketika dia berharap punya seorang putra, kemudian Tuhan perintahkan apa? Ya, Tuhan perintahkan supaya anaknya ini dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Anaknya harus disembeli. Nah, kita lihat di sini ya, harusnya seorang bapak yang begitu mengharapkan anaknya, ketika dia harus mempersembahkan anaknya, si bapak ini akan protes, Tuhan, saya kan udah minta, kenapa kok Tuhan sekarang mau ambil lagi? Tetapi tidak dengan Abraham ya, dia punya iman ya, dia percaya Tuhan tidak akan melakukan hal itu. Sekalipun Tuhan minta, Tuhan akan berikan gantinya. Nah, inilah iman seorang Abraham. Kita lihat ya, ternyata ketika Abraham melakukan itu ya, dia taat kepada perintah Tuhan. Dia pergi ya, sampai anaknya bilang, "Bapak, mana korban yang akan disembelih?" Nah, kemudian si Pak Abrahamnya bilang apa? Nanti Tuhan sediakan. Itulah yang namanya iman ya. Kita lihat, karena imannya akhirnya apa? Ya, Abraham tidak kehilangan anaknya, tetapi Tuhan sediakan gantinya. Nah, kemudian karena iman maka Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Karena iman maka Rahab menerima mata-mata Israel dan menyelamatkan hidupnya. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalian juga pernah dengar kan cerita tentang bagaimana Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir ya, selama berapa? 40 tahun ya, begitu lama. Tetapi kita lihat imannya Musa ya, sekalipun dia tidak tahu kapan dia bisa membawa bangsa Israel ini keluar, tetapi kita lihat ya, karena imannya seorang Musa kepada Tuhan, dia taat, dia turuti perintah Tuhan. Akhirnya apa? Dia bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ya, bangsa yang selalu mengeluh, bangsa yang selalu bersungut-sungut, tetapi kita lihat pada akhirnya Musa bisa memimpin bangsa ini dan keluar dari Mesir ya. Nah, itulah artinya apa? Dia punya iman. Nah, contoh-contoh tadi ya, tokoh-tokoh Alkitab tadi yang saya berikan ya, itu adalah contoh-contoh daripada orang yang Tuhan perintahkan ya, sekalipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi, sekalipun dia nggak tahu dia harus kemana, sekalipun dia nggak tahu nantinya bagaimana, tetapi dia taat ya. Nah, adik-adik taat gak sama Tuhan? Ya, kita harus taat. Sekalipun mungkin kita nggak tahu, wah nanti saya kalau udah besar mau jadi apa ya. Tapi Tuhan katakan apa? Tuhan katakan ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita taat beribadah kepada Tuhan ya, rajin sekolah minggu ya, terus rajin berdoa juga ya. Nah, makanya Tuhan akan pimpin hidup kita. Nah, bukan saja Tuhan berikan nanti masa depan yang baik, tapi Tuhan katakan apa? Kita punya rumah di surga. Artinya Tuhan beri keselamatan buat hidup kita ya. Nah, Roma 1 ayat 17 katakan, sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, tadi kita lihat ya contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab,
bagaimana dia hidup dengan iman. Dia melakukan kehendak Tuhan. Artinya apa? Orang benar hidup karena iman. Nah, demikian juga kita adik-adik sekolah minggu ya, anak-anak sekolah minggu. Kita harus menjadi orang-orang benar. Artinya apa? Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan ya. Kita mau melakukan segala sesuatu takut akan Tuhan, maka kita akan disebut kitalah orang-orang benar. Nah, orang benar ini hidupnya apa? Oleh iman. Ya, dia nggak melihat, tapi dia percaya Tuhan pimpin. Demikian juga dengan hidup kita ya. Kita nggak tahu masa depan kita bagaimana, nanti kita sudah besar jadi apa. Tapi ketika kita punya iman kepada Tuhan, Tuhan berikan hari depan yang baik. Amin. Mau adik-adik punya masa depan yang baik ya? Pasti semua mau ya. Saya tahu di sini adik-adik mungkin anak-anak sekolah minggu ada yang mau jadi dokter ya, ada yang mungkin mau jadi, ada yang mau jadi pendeta nggak ya? Nah, kemudian ada lagi mungkin yang mau jadi pilot ya, bisa bawa pesawat ya, atau mungkin juga ada yang mau jadi guru. Nah, ketika kita hidup di dalam Tuhan dengan takut akan Tuhan, Tuhan akan berikan semua apa yang kita cita-citakan ya. Nah, kemudian kita lihat ada seorang bapak ya. Seorang bapak ini namanya Bapak Iman ya. Bagaimana kita lihat nih ya, berbeda dari tokoh-tokoh Alkitab yang tadi saya ceritakan. Nah, Bapak Iman ini ya, namanya Bapak Iman, tapi dia punya iman yang salah ya. Dia punya iman yang ngotot. Nah, si Pak Iman ini dia bilang sama istrinya, "Aku mau melihat pertolongan Tuhan." Ya, aku percaya aku punya iman Tuhan akan tolong hidupku. Nah, tapi aku mau lihat bagaimana Tuhan menolong hidupku. Nah, adik-adik, ternyata satu hari ya hujan besar sehingga rumahnya banjir. Nah, kemudian istrinya bilang, "Pak, ayo kita mengungsi. Ya, nanti kita akan kebanjiran. Ayo mumpung airnya masih rendah, airnya masih sedikit, yuk kita ngungsi, kita pergi supaya nanti kita nggak kelelep." Si Pak Iman bilang apa? "Enggak, saya mau nunggu pertolongan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti tolong saya." Akhirnya karena hujannya tambah besar ya, istrinya sama anaknya pergi ngungsi. Si Pak Iman ini enggak, dia nungguin aja di rumah. Akhirnya dia naik loteng. Nah, ternyata hujannya tambah besar. Akhirnya Pak RT-nya bilang, Pak Iman, hayo cepat ngungsi, ya airnya akan tambah besar." Pak Iman bilang apa ya? Dia bilang, "Tidak Pak RT, saya sedang menunggu pertolongan Tuhan." Katanya gitu ya. Wah, ternyata makin besar. Dia naik lagi ke atas atap ya, ke atas genteng dia naik lagi. Nah, akhirnya Pak RT-nya tinggalkan dia ya, semua orang kampung tinggalkan dia. Nah, Pak Iman akhirnya ada di atas genteng. Dia masih ngotot, dia minta pertolongan Tuhan. Akhirnya tim SAR ya bawa helikopter, naik ke atas helikopter, dia panggil, "Pak, ayo cepat, saya akan berikan Bapak tangga, saya akan berikan Bapak tali, Bapak naik ya ke atas helikopter." Terus diterima nggak sama si Pak Iman ini? Enggak, dia masih ngotot, dia bilang apa? "Tidak, saya sedang menantikan pertolongan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan kirimkan malaikatnya untuk menolong saya supaya saya nggak kebanjiran." Nah, adik-adik, ini adalah iman yang salah. Ya, padahal apa? Tuhan sudah berikan pertolongan ya, melalui siapa? Melalui istrinya. Istrinya udah ingatkan dia, "Ayo Pak, kita ngungsi sebelum banjir ini besar." Tetapi si Pak Iman ini apa? Dia punya iman yang salah. Dia ngotot. Dia harus Tuhan Yesus yang turun. Padahal Tuhan sudah pakai istrinya untuk ngingatin dia. Nah, kemudian pertolongan Tuhan cuma sama istrinya? Tidak. Ya, kemudian siapa? Tuhan suruh Pak RT-nya. Pak RT-nya bilang, "Ayo Pak Iman, cepetan. Ya, kita ngungsi." Ya, padahal pertolongan Tuhan yang kedua itu sudah disuruh sama Pak RT-nya. Tapi Pak Iman ini juga ngotot. Dia pengen Tuhan yang ngapain? Tuhan yang tolong. Sampai ketiga ya, Tuhan siapkan helikopter untuk menolong dia. Tetapi Pak Iman ini orang yang ngotot. Ya, akhirnya apa? Dia meninggal. Karena apa? Nggak bisa tertolong lagi. Dikasih pertolongan dia nggak mau ya. Nah, demikian juga dengan kita ya adik-adik. Ingat, kalau Tuhan sudah tolong kita, kita juga harus dengar-dengaran. Jangan ngotot ya, harus Tuhan dari surga turun tolong kita. Itu bukan iman yang benar, tapi iman yang salah. Kita harus tahu bahwa
pertolongan Tuhan bisa melalui siapa aja ya, mungkin melalui mamah kita, mungkin melalui papa kita, mungkin melalui kakak kita, atau siapapun yang ada di sekitar kita ya. Itu adalah pertolongan Tuhan ya. Nah, saya percaya adik-adik semua di sini ya, kita lihat ya dampak hidup dengan iman. Apa dampaknya kalau kita punya iman ya? Tadi kita lihat tokoh-tokoh Alkitab sudah kita pelajari ya. Mereka taat, akhirnya Tuhan tolong mereka. Demikian juga ya, kita lihat di dalam Roma 5 ayat 5 ya, dikatakan dampak hidup dengan iman tidak akan dikecewakan. Nah, adik-adik, anak-anak sekolah minggu ya, kita percaya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan ya, kita tidak akan dikecewakan ya. Roma 5 ayat 5 katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita dan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita ya. Jadi kalau kita hidup dengan iman, artinya kita tidak akan dikecewakan. Manusia mungkin bisa mengecewakan kita ya, teman-teman kita mungkin bisa mengecewakan kita, maka mungkin orang tua kita bisa mengecewakan kita. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita ya. Nah, kemudian Tuhan juga tidak akan mempermalukan. Ya, di dalam Roma 9 ayat 33 katakan, seperti ada tertulis sesungguhnya, aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, jadi kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ya, kita turutin apa kehendak Tuhan seperti Bapak Nuh ya, Tuhan tidak pernah permalukan. Mungkin saat dia bikin bahtera, dia diejek, dia diolok-olok oleh tetangga-tetangganya, tapi ingat, Tuhan tidak pernah mempermalukan ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, memperoleh pertolongan Tuhan. Mazmur 37 ayat 24, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, anak-anak sekolah minggu ingat ya, 3 hal dampak iman ini. Yang pertama apa? Kita tidak akan dikecewakan. Kemudian yang kedua, tidak akan dipermalukan. Yang ketiga, memperoleh pertolongan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa ya. Allah yang selalu menolong kita, Allah yang selalu memberikan jawaban doa kita. Dan saya percaya hari ini anak-anak sekolah minggu boleh bertambah imannya ya. Imannya yang luar biasa, sehingga apa yang dicita-citakan anak-anak sekolah minggu menjadi berhasil. Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, bagaimana dampak hidup kami kalau kami hidup di dalam iman. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah yang selalu menolong kami, Engkau Allah yang selalu memberikan kasih-Mu kepada kami, dan Engkau Allah yang baik. Bapa, Engkau berkati kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati orang tua kami, dan berkati juga Tuhan di dalam sekolah kami, supaya apa yang kami lakukan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam kerajaan surga kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Chancy Kids, saatnya ayat hafalan. Yuk kita mau sama-sama cari nih, di antara semua tempat pensil batik ini, ada di mana ya ayat hafalan kita minggu ini? Coba yuk. Wah, bukan yang ini. Lagi ya. Bukan ini juga. Ini juga bukan. Masih bukan juga. Nah, ini dia ayat hafalan kita minggu ini di Galatia 2 ayat 20b. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi ya Chancy Kids, di Galatia 2 ayat 20b. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku
dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oke, demikian ayat hafalan kita minggu ini. Shalom Chancy Kids, Cici mau ucapin ulang tahun nih untuk teman kalian yang berulang tahun di bulan September. Yang pertama ada Naomi dari Balita yang berulang tahun di tanggal 17 September. Yang kedua ada Daniel yang berulang tahun di tanggal 8 September dari Pratama 3. Semoga Naomi dan Daniel hidup di dalam Tuhan, taat akan orang tua, sehat selalu dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Wah, Ci, ini saatnya kita mau menyaksikan performance dari adik-adik kita. Yuk Ci, kita mau sama-sama menyaksikan performance dari kelas Batita Balita. Ini dia. Hari ceria, ku pakai bajumu dalam suasana resmi dan santai. Saat pesta, gaunmu ku pakai batik tradisi Indonesia. Batik tradisi Indonesia. Hari ceria, ku pakai bajumu dalam suasana resmi dan santai. Saat pesta, gaunmu ku pakai batik tradisi Indonesia. Batik tradisi Indonesia. Batik Indonesia sungguh indah dan menawan. Batik Indonesia penuh model dan gaya. Batik Indonesia idaman seluruh keluarga. Wah adik-adik keren ya performance dari Batita dan Balita. Sekarang kita akan menyaksikan performance dari Pratama 1 dan Pratama 2. Silakan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya! Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Selamat Hari Batik, Tuhan Yesus memberkati. Dan ini dia performance dari Pratama 3 dan Madia. Hamisian Chancy Kids GSJA Mandokon Salamat Ari Batik Eta Mata Holongi Indonesia Dohot melestarikan budaya. Kami Chancy Kids GSJA mengucapkan Selamat Hari Batik. Cintoi Indonesia, lestarikan budaya. Aina tahauga harato nirei Andra Amada Satua Mevena tahauga ba taroroge. Kami Chancy Kids GSJA mengucapkan Selamat Hari Batik. Cintai Indonesia, lestarikan budaya. Kami Burhanan Chancy Kids GSJA mengucapkan Hari Batik. Cintai Indonesia, lestarikan pula budayanya. Yang selapuk Chancy Kids GSJA mengucapkan selamat di Hari Batik. Cintai Indonesia, lestarikan budaya. Hai Niko, ke GSDA, kue selamat neon batik, teh Indonesia, panaat hit budaya. Kamu Chancy Kids GSJA Selamat Ureja Pate, lagu Indonesia lestarikan Samadon.
Hikam Chancy Kids GSJA mengucapkan selamat Gani Batik Diamond Indonesia, lestarikan budaya. Kita Chancy Kids GSJA muga-muga dina batik sing apik tresna marang Indonesia, lestari kita budaya. Selamat Hari Batik, Tuhan Yesus memberkati. Urang Chancy Kids GSJA ngaharapkan anjeun dinten batik anu bahagia. Cinta Eka Indonesia ngalestarikan budaya. Iraga Chancy Kids GSJA mengucapkan Rahayu Rahina Batik Eman Indonesia, lestarikan budaya. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita tutup dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pada hari ini untuk kami semua. Bapa, kami telah beribadah, Tuhan berkati Ibu Uni yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan berkati kami semua ya Tuhan. Berikan kami kesehatan, berikan kami penjagaan Tuhan. Tuhan sertai kami selalu. Kumpulkan kami Bapa minggu depan via online. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi Chancy Kids dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.